Saya selaku kuasa hukum dari korban, istri korban Bapak Dedi yang sudah meninggal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan sudah memberikan statement kepada Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di hari ini, dan hasilnya adalah kami menuntut untuk pengadilan melakukan perbaikan apabila terjadi kejadian yang seperti dengan tewas meninggalnya korban Warna Arta Life yang bernama Bapak Dedi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Harus ada penanganan awal, bukan pembiaran dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Harusnya ada pertolongan pertama paling tidak, karena ini suatu pengadilan negeri yang seharusnya memiliki fasilitas, paling tidak itu fasilitas klinik, ambulans apabila terjadi kejadian seperti tanggal 19 Desember 2023 kemarin yang menimpa korban bernama Dedi. Di luar juga, ya kan, katakan ini. Nah, jadi ya kalau dari kami kan, saya sebagai ketua aliansi dan juga sebagai ini, saya kan tetap ada tanggung jawab. Karena kan apa yang diperjuangkan Pak Dedi ini kan adalah hak untuk seluruh nasabah. Ya, kami melihat ada hak asasi manusia yang dibiarkan dan bahkan diinjak-injak. Ya, yang kami lihat, bahkan menurut saya ini hak asasi manusia kita ini sudah mati lah. Dan yang dimana kami sebagai korban wanita kan sudah 4 tahun, dan kami berupaya untuk mendapatkan keadilan di tempat kami mencari keadilan, tapi bukan keadilan yang kami dapat, malah kematian yang merenggut nyawa sahabat kami. Nah, ini yang jelas-jelas di depan mata dan di umum. Sebelum-sebelumnya banyak korban-korban yang meninggal dunia yang mungkin tidak di dalam lapangan perjuangan. Ada juga yang tadi saya katakan bahwa ada yang anaknya putus sekolah, bahkan juga suami istri yang malah berantakan, ya, yang tadinya ada usaha jadi tidak punya usaha. Ini artinya kan ada hak asasi manusia yang dikorbankan. Nah, ini yang kami sedang tuntut di pengadilan ini supaya pengadilan pun juga meresponilah. Mungkin bukan cuma pengadilan, tapi aparat hukum di Indonesia, termasuk kita minta Presiden Pak Jokowi, Wakil Presiden Prof. Harun Amin, dan juga Menko Polhukam, ya, untuk bisa nggak cuma ngomong-ngomong aja, ngomong-ngomong doang kata Pak Prabowo, ya. Artinya action, lakukan, perintahkan. Karena apa? Dari kami nasabah mana kami melihat sudah ada 7 tersangka, 3 di luar negeri, yang bahkan kami nasabah ini yang menemukan bahwa ownernya ada di Beverly Hills. Kami yang menemukan, bukan polisi kan. Nah, ini yang satu lagi yang keempat yang ada di Indonesia. Belum ada diadili sama sekali. Artinya apa yang dikerjakan? Yang di luar nggak bisa dibawa balik, yang di dalam negeri nggak ada ngapain. Itu hak asasi manusia kami di mana? Sebagai warga Indonesia. Dan ini yang kami minta, bahwa ini bukan lagi masalah bicara personal, tapi ini udah menurut saya sudah bicara masalah nasional, ya. Karena kami pun nasabah ini nggak cuma di Jakarta kan, ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun ada. Nah, ini udah bicara hak asasi manusia, ya, di dalam negeri dan di luar negeri yang harus diperhatikan. Kan saya ini adalah kuasa hukum dari istri korban Pak Dedi yang meninggal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, kan waktu itu kami bersurat memang kepada Pak tentang adanya kejadian dengan meninggalnya korban dari Warna Arta Life pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan surat itu sudah dikirim dan sudah diterima oleh pihak pengadilan di tanggal 22 Desember 2023. Nah, pada saat kami mengajukan laporan, dan kami sudah mengajukan laporan ke kepolisian Polres Jakarta Pusat, dan di sana kami sudah ada 5 LP-nya, dan untuk klarifikasi memang kami dipanggil tanggal 11 Januari 2024. Nah, kami
sebagai kuasa hukum dari istri korban merasa ada kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Hari ini kepolisian Polres Jakarta Pusat karena ini masih di wilayah Jakarta Pusat. Dan itu pun kami yang melaporkan atas kejadian tragedi meninggalnya si Pak Dedi di Pengadilan Jakarta Pusat. Hal ini adalah kami sangat kecewa dengan perlakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa? Dengan ada orang yang sudah terkapar ya di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi dibiarkan begitu saja. Tidak ada dari pihak pengadilan yang memberikan atensi atau pertolongan atau memberikan ambulan dan sebagainya. Akhirnya para korban tidak dapat tertolong sampai di rumah sakit dinyatakan meninggal. Kan? Dan hal ini adalah sangat mengecewakan ya masyarakat, terutama para perwakilan dari korban warna akta live yang sedang bersidang. Dan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan melalui Bapak Humas untuk supaya hal ini sebagai warning ya Pak, sebagai peringatan supaya apabila terjadi sesuatu yang urgent yang berhubungan dengan nyawa itu paling tidak itu diperhatikan dan tidak dibiarkan begitu saja. Jadi saya menerima suratnya di instruksi kepada ketua yang dibuatkan layangan itu. Kemudian saya panggil security yang bertugas. Saya tanya, memang ada korban di pengadilan ini yang meninggal di pengadilan? Kata mereka tidak meninggal di pengadilan. Ibu ada tidak pada waktu itu? Saya kebetulan memonitor. Makanya saya mau tanya, ibu ada tidak? Ini ya. Ya. Karena dia tidak meninggal di pengadilan. Ya, jadi gini Pak. Kita perbaiki dulu, perbaiki dulu kita punya pemahaman ya. Oke, Karena begini, mundur Pak, saya bicara dulu ya. Ketiga itulah ya. Ini kan mekanismenya, kalau memang ada seperti itu kejadian itu, semestinya kan di sini ada tempat perawatan darurat ya. Nah, itu kemungkinan tidak ada miskomunikasi Pak. Barangkali tidak ada tidak ada penyampaian dan mungkin barangkali petugas kita itu tidak di situ pada waktu itu. Tapi yang saya tahu dia tidak meninggal di pengadilan. Bagaimana menurut Pak? Ya, jadi dia ada saksi wartawan juga Pak. Bahkan ada dari pihak ini juga memberikan oksigen. Pak dia sudah tahu. Dia memberikan oksigen dari pengadilan, kayak yang kecil segitu Pak. Itu kan kejadian pas di ruang pengadilan, ada CCTV. Dan saya rasa semua security tahu Pak. Dan jadi emang pada saat itu dia sudah tergeletak, nggak bergerak. Kita sendiri teman-teman nih yang mengangkut, nyari taksi, nyari mobil di Golden ya kan. Nah jadi dan emang pun pada saat kita rumah sakit dia nyatakan ini sudah meninggal. Nah artinya maksudnya buat kami boleh diklarifikasi, ya kan? Nah, artinya makanya penting Pak. Ya kayak itu. Penting kita bertemu supaya diluruskan. Betul, sama. Jadi paling nggak melalui kesempatan ini pula saya mewakili ketua majelis, saya mohon maaf lah kalau dan itu betul Bu, itu warning. Kami akan lebih perbaiki lagi ke depan tentang itu. Karena di sini sudah disiapkan oksigen, disiapkan tempat perawat darurat. Tapi itu kok tidak dikesanakan itu, berarti komunikasi yang tidak jalan pada waktu itu. Ya karena waktu itu juga ada wartawan juga. Ada saksi bukti Pak. Di mana juga kemudian kemudian hal itu ya Pak, sehubungan dengan laporan Ibu, kami menerima surat dari kepolisian untuk memberikan CCTV dan ketua pengadilan sudah memberikan ACC, kita akan berikan. Sehubungan dengan itu kita akan berikan bagaimana sih kejadiannya, siapa sih yang harus disalahkan dan gitu ya. Ibu melaporkan siapa, tentang siapa, karena saya lihat kronologisnya ini terjadi dialog yang keras ya. Betul. Antara apa itu? Likuidatornya kan? Itu kalau saya lihat saya baca. Karena kejadiannya di pengadilan itu untuk kami mohon maaf kalau terjadi seperti itu dan itu di luar
kami punya kemampuan pada waktu itu. Tentu kita sama-sama maklum, apalagi untuk pengadilan tentu melaksanakan tugas. Tidak ada laporan yang ke atas juga. Saya humas tidak menerima laporan kejadian pada waktu itu. Saya tahu ada kejadian itu setelah surat ibu saya terima. Makanya saya panggil ini security ini yang bertugas pada waktu itu. Oke lah, kalau seperti itu ya, kami akan sampaikan ke ketua tentang pertemuan kita ini bahwa ada keberatan dalam artian tidak memberikan refleks yang ini, tentu itu di luar kemampuan kami. Dan kesempatan ini saya mewakili ketua pengadilan khususnya sebagai saya mohon atas kejadian itu ikut berlaku. Jadi saya tambah ya, kita bebas saja bicara. Ya. Jadi begini Pak, untuk korban warna akta ini kemarin memang mereka berjuang sudah 4 tahun ya, untuk minta kembali uangnya dari warna akta live ini. Dan memang untuk ownernya mereka semua kan kabur ke luar negeri, ke Amerika, dan itu pun mereka tidak bisa ditangani oleh OJK. Maka ada gugatan masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta. Kelas action ya? Iya, kelas action ini. Cuman dari pihak OJK itu memang terlalu arogan Pak. Untuk tim likuidasi ini terlalu arogan. Dia selalu berteriak, selalu menyudutkan para korban supaya tidak menuntut hak-haknya, tapi untuk para korban merasa ditekan. Tapi ini OJK tergugat juga. Tertekan. Jadi orang para korban merasa tertekan. Tertekannya itu banyak sekali Pak. Satu, harus menerima kemauan daripada OJK. Tekanan terus. Itu. Akhirnya para korban ini sampai dengan pengadilan dan ada korban ini, dia merasa tertekan jiwanya dan tertekan semua kondisinya. Ya kan Pak? Dengan tertekan itu maka mengganggu kesehatan, termasuk Pak Dedi ini korbannya. Dan karena dia tidak kuat pressure dari tim likuidasi OJK, maka nggak mampu dia menahan untuk emosi mentalnya itu Pak. Maka dia jatuhlah di pengadilan Jakarta. Jadi kan begini Bu ya, kan sudah diserahkan kepada pengadilan. Ya. Jadi saya jamin ya, pengadilan akan memberikan keadilan. Amin. Tentu mereka akan menyidangkan perkara itu sesuai dengan hukum. Ya. Jadi kebetulan juga saya setelah melihat itu majelis hakimnya itu majelis yang andal. Ya. Mereka kredibel. Jadi jangan diragukan untuk itu. Ya. Tentu akan memberikan keadilan. Ya. Tapi keadilan yang menurut kita kan tidak sama semua ya. Betul. Jadi serahkan sama pengadilan. Kan masih jawab menjawab ya. Mungkin besok itu udah putusan, udah ada sertifikasi ya. Ya, ada putusan awalnya. Eksepsi ya. Iya. Nanti apa yang jadi gini, saya cuma menyarankan saja sebagai apapun yang dialami, ya, tolong dimasukkan saya dalam jawabannya. Seperti ada kejadian begini memperjuangkan nasibnya kan gitu. Itu kan merupakan permintaan keadilan juga kan gitu. Kita serahkan sama pengadilan, kita sama-sama berharap putusan itu keluar ya, ada dengan waktu yang tepat dan adil ya. Saya kira begitu. Jadi kedepannya nanti saya sampaikan sama ketua bahwa poin-poin yang kita bicarakan tadi ini termasuk tidak tanggapnya ya. Tapi saya dari hati nurani melalui saya dari ketua pengadilan mohon kalau itu terjadi. Jadi sampaikan sama keluarga korban bahwa kami karena sudah diserahkan kepada kami untuk memberikan keadilan. Insya Allah kami akan menjalankan perkara itu. Termasuk hasil ini saya akan bicarakan dengan Pak Ketua sama majelis hakim.